بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa kelas 3A SD Islam Imam Shafi'i Sangatta? Alhamdulillah, senang rasanya Ustadz hari ini berjumpa lagi dengan kalian pada pembelajaran tematik. Hari ini Ustadz akan absen kalian satu persatu ya. Ustadz akan menyebutkan nama kalian dari absen nomor 1 sampai nomor 25. Jika kalian hadir maka kalian akan menulis hadir di kolom komentar. Ustadz panggil satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Ayub, Abdurrahman, Afan Al-Azkaraya, Ahmad Dapa Abdinar, Ali Abdurrahman Soleh, Andika Dwi Permana, Arkan Said Ramadan, Bintang Putra Uganda, Dia Mirza, Fahzam Fahri, Fatih Rizki Zahran, Fudail Al-Ayubi, Giri Nur Al-Farizki, Lutfi Hudan Nur Wahid, Muhammad Nizam Muazzam, Muhammad Rafi'i Nur Cahyadi, Muhammad Raihan Ramadan Nur, Muhammad Rijal Akbar, Muhammad Taufik Ar-Rahman, Muhammad Zaki Abimanyu Fadlur Rahman, Roid Muflih Mufid, Salman Al-Farizi, Satrio Arik Ulan, Vino G. Saputra, dan terakhir Wildan Zakian Shah. Nah, jika kalian hadir maka Ustadz coba ya kalian untuk menuliskan hadir, kata hadir di kolom komentar. Jika kalian mendengarkan video ini, maka kalian akan menuliskan hadir, tanda kalian absen dan mendengarkan pembacaan absen ini. Sekali lagi, jika kalian hadir maka kalian tuliskan kata hadir di kolom komentar ya anak-anakku. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan membahas materi masih di tema 8. Subtema ketiga, aku suka bertualang, pembelajaran keempat. Materi yang akan kita pelajari yaitu membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait kekayaan laut, melakukan permainan tradisional. Materi pertama, membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait kekayaan laut. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks bacaan tentang kekayaan laut. Perhatikan bacaan yang ada di
layar handphone kalian masing-masing. Duduk yang rapih dan perhatikan. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut tentunya berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Nah, inilah contoh dari keindahan bawah laut. Ada ikannya yang melimpah, terumbu karang, dan keindahan-keindahan lainnya di bawah laut. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat, pakaian, dan bermacam-macam lagi kebiasaan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya ini menjadi anugerah bagi kekayaan negara kita yang kita cintai ini. Setelah kita membaca teks tentang kekayaan laut, sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu tugas yang berkaitan dengan teks yang telah kita baca tadi. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya ada di teks yang kita baca tadi. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. 1. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? 2. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Nomor 3. Apa semboyan negara Indonesia? Nah, itulah 3 pertanyaan tugas pertama pada pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya, melakukan permainan tradisional. Jenis ikan yang menghuni perairan Indonesia sangatlah beragam. Ikan ada yang memakan plankton atau hewan kecil, ada juga yang memakan tumbuhan, ada juga ikan yang memakan binatang lain. Nah, anak-anakku, coba kalian sebutkan ikan yang memakan ikan atau binatang lain. Apakah kalian ada yang tahu? Ya, salah satu contoh dari ikan memakan ikan lain atau makhluk lain yaitu ikan hiu. Ikan ini suka memakan ikan atau binatang lain. Bahkan ikan hiu juga sering menyerang manusia. Di daerah lain di luar Indonesia, ikan hiu sering memangsa anjing atau anjing laut ya. Kejadian ini dapat dibuat permainannya loh anak-anak, yaitu permainan ikan hiu dan anjing laut. Nah, ini adalah contoh dari permainan ikan hiu dan anjing laut. Nah, cara melakukan permainan ini sangatlah sederhana ya anak-anakku. Jadi, permainan ini dapat dimainkan paling sedikit oleh 8 anak. Nah, minimal ya, paling sedikit 8 anak. Jadi, kalau minimal 8 anak, pasti permainannya akan seru. Selanjutnya nomor 2, buatlah lingkaran besar dengan saling berpegangan tangan dan jangan putus. Nah, 8 orang yang telah menjadi anggota
saling memegang tangannya masing-masing, tangan temannya masing-masing maksudnya ya, dan saling berpegangan, jangan putus. Selanjutnya, setelah membuat lingkaran, tanyalah di antara teman-teman tersebut yang akan menjadi ikan hiu dan siapa juga yang akan menjadi anjing laut. Nah, jika tidak ada yang mau menjadi ikan hiu dan anjing laut, maka tinggal ditunjuk saja siapa temannya yang akan menggantikan peran sebagai ikan hiu dan anjing laut. Nah, selanjutnya teman atau pemain yang akan menjadi ikan hiu itu berdirinya di luar lingkungan atau di luar lingkungan yang tadi. Selanjutnya, tugas ikan hiu adalah mengejar dan menangkap anjing laut. Dan tugas anjing laut berusaha jangan sampai menjadi sebuah lingkaran besar dan saling berpegangan tangan. Tugas mereka adalah melindungi anjing laut agar tidak mudah tertangkap. Nah, seperti itu ya. Artinya ketika sudah ada anjing laut dan ikan hiu, maka permainan bisa dimulai. Teman-teman yang mengelilingi anjing laut itu membuat teman yang ada di dalam itu aman ya, sehingga kalian yang membuat lingkaran itu menjaganya dan menghalangi hiu untuk bisa masuk ke dalam. Seperti itu ya anak-anakku. Ketika anjing laut berlari ke dalam lingkaran dan ikan hiu mengejar sampai ke dalam lingkaran, maka anak-anak berusaha menahan lingkaran dan berusaha membuat ikan hiu tidak masuk lingkaran. Artinya lingkaran tersebut harus bisa melindungi anjing laut dari kejaran ikan hiu. Nah, jika anjing laut sudah bisa ditangkap oleh ikan hiu, maka selanjutnya diganti pemain tersebut dengan teman-teman yang lain. Gantian menjadi ikan hiu dan menjadi anjing laut. Nah, itulah sekilas permainan dari ikan hiu dan anjing laut. Kalian bisa membaca langkah-langkahnya pada buku paket halaman 154. Anak-anakku, permainan tradisional itu sangat sederhana, tetapi insya Allah manfaatnya bisa kalian rasakan. Antara lain, satu, membangun kegiatan dan komunikasi bersama, melatih motorik kasar seperti otot kaki ketika berlari. 3, melatih keseimbangan ketika berlari. 4, secara tidak langsung kalian sudah berolahraga. 5, menyehatkan badan karena semua badan menjadi bergerak. 6, menambah keceriaan dari keseruan melakukan permainan ini. Nah, itulah anak-anakku sekilas tentang manfaat permainan sederhana. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai memahami arti rambu lalu lintas. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Nah, di situ ada rambu lalu lintas atau papan nama yang bisa dimanfaatkan sebagai informasi bagi warga yang ingin berpergian dan belum tahu alamat atau jalannya harus kemana ya. Nah, kalian bisa lihat di situ baris pertama ada
Rumah sakit Damai Sejahtera. Panahnya ke atas, artinya kita bisa lurus agar sampai di RS Damai Sejahtera. Sementara Ibu Siti itu ingin membeli ikan di pasar ikan. Berarti Ibu Siti harus belok di belokan yang arah ke kanan. Selanjutnya Taman Kota. Taman Kota itu ada panah atau tanda panah ke arah kiri. Berarti jika kita ingin berhenti atau menuju ke Taman Kota, kita harus berjalan atau melewati Taman Kota, yaitu ke kiri. Itulah anak-anakku kira-kiranya arti dari papan nama tersebut. Nah, mari kita lihat keterangan dari gambar tadi. Tadi sebenarnya sudah kita bahas sedikit ya. Dari tempat berdiri Siti kita harus berjalan ke arah kanan agar kita sampai di tujuan, yaitu ke pasar ikan. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis, di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Nah, ini adalah ada dua atau semuanya ya yang sudah kita pelajari. Di situ ada petunjuk arah. Petunjuk arah tersebut merupakan atau termasuk ke dalam rambu lalu lintas. Kalian tentunya sudah tahu rambu atau simbol rambu lalu lintas yang ada di depan kalian ini. Rambu peringatan rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Rambu larangan rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Rambu perintah rambu wajib belok ke kiri merupakan contoh rambu perintah. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi atau pembelajaran pada tema 8 subtema 3. Mari anak-anakku kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.